Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Sore Gembala hari ini. Mari kita bersyukur di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa Surgawi, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, kami berterima kasih Engkau memperhatikan, menghargai, dan juga memelihara hidup kami pribadi, lepas pribadi anak-anak-Mu dan umat-Mu dengan sempurna. Sampai hari ini kami menerima kekuatan dan juga berkat-berkat yang Kau curahkan. Oleh karena itu kami kembalikan dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah Tuhan, berikan kami hikmat dan urapan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat menangkap pesan firman Tuhan dan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah orang benar dari kitab Mazmur, pasal 112, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Orang yang benar, yang takut akan Tuhan, dan yang suka kepada perintah Tuhan, akan menikmati kemurahan dan berkat-berkat Tuhan. Dan ia akan hidup yang pertama di dalam kekuatan. Jadi anak cucu dan keluarganya diberikan kekuatan karena tangan Allah yang menopang, sehingga sanggup menghadapi dan mengatasi setiap pergumulan dan persoalan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatan di dalam hidupnya. Jadi orang yang benar, orang yang suka kepada firman Tuhan akan hidup dalam kekuatan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, akan hidup di dalam kelimpahan. Jadi harta kekayaan, berkat-berkat Tuhan itu ada di dalam rumahnya. Ini adalah janji firman Tuhan. Dan mereka akan menikmati kebaikan, setiap kemurahan dari Tuhan. Jadi kebajikan dari Tuhan itu akan berlaku dalam hidupnya sepanjang usianya, sepanjang kasih karunia kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Ia akan menikmati kelimpahan berkat Tuhan. Kemudian yang ketiga, mereka akan hidup dalam kelepasan. Jadi walaupun berjalan dalam gelap, akan terbit terang, cahaya dari Tuhan. Jadi pertolongan dari Tuhan itu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Karena Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan dan membiarkan orang benar, orang yang takut akan Dia, orang yang suka kepada perintah-perintahnya, itu pasti akan mendapatkan kelepasan, akan mendapatkan kelegaan, akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Jadi, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Hormatilah otoritas dan kuasanya. Kemudian selidikilah firman Tuhan dan temukan kebenarannya untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga berusahalah untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan anak-anaknya. Karena Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera, punya rencana yang indah, masa depan yang penuh harapan. Itu adalah janji firman Tuhan. Dan kita perlu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam janji Tuhan, karena itu sumber pengharapan yang menyukakan hati kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan suka kepada perintah Tuhan akan hidup dalam kekuatan, kelimpahan, dan kelepasan atas setiap pergumulan dan persoalan-persoalan dalam kehidupan. Bapa, kami ingin menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang suka menyelidiki kebenaran firman Tuhan, supaya kami menerima kekuatan. Kami pribadi, anak cucu kami, dan seluruh anggota keluarga kami itu menerima kekuatan, topangan tangan dari Tuhan. Dan kami juga menikmati kelimpahan berkat Tuhan. Harta, kekayaan, segala kebajikan, kebaikan dari Tuhan, kasih karunia, itu kami nikmati karena kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Selain itu, kami juga percaya bahwa Engkau sanggup melepaskan kami. Karena dalam kehidupan di dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, terkadang sakit penyakit menerpa kami. Juga persoalan-persoalan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan pertolongan dari Tuhan, supaya kami menikmati kelepasan dan kelegaan, sehingga hidup kami ini hidup dalam sukacita, hidup dalam ucapan syukur, hidup dalam damai sejahtera, dan mempermuliakan nama Tuhan. Itulah kerinduan dan harapan kami. Terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini, yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin.